Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di aktivitas yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan, apabila kalian melewati satu majelis ilmu, maka mampirlah. Kenapa disuruh mampir? Karena majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Kita kalau ketemu taman kan pengennya mau mampir aja. Tapi taman dalam pandangan Allah itu dan pandangan Rasulullah adalah majelis ilmu. Orang kalau pergi ke taman kan hatinya tenang. Orang kalau pergi ke taman nyaman. Semua beban pikiran hilang, aman. Maka banyak orang yang kemudian hari Sabtu, hari Minggu pergilah ke taman. Ada yang ke puncak. Taman ini kan gambaran dari kebun-kebun. Maka pergi ke puncak, habis pulang dari puncak hilang semua beban. Tapi tidak lama kemudian datang lagi itu masalah kan gitu. Tapi kalau kita ingin lihat taman yang sebenarnya, itu adalah majelis ilmu. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada majelis ilmu, mampir, duduk, dengerin. Karena di situ yang pertama Anda akan mendapat ketenangan, sakinah. Yang kedua, Allah akan rahmati Anda. Allah akan sayangi Anda. Yang ketiga, malaikat berkumpul di sekitar Anda, mendoakan Anda. Dan yang keempat, kata Nabi, orang yang suka hadir di majelis ilmu itu namanya dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Jadi disebutin satu persatu ini, dibanggain tuh hambaku yang bernama A, B, C, D dan seterusnya adalah orang-orang yang mengagungkan ayat dan kekuasaanku. Kan enak kan? Karena itu maka enggak semua orang bisa hadir, Bu. Kenapa? Karena yang namanya ajaran Islam itu seperti sesuatu yang tidak disukai. Nabi pernah mengatakan, wa huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak membuat Anda tertarik. Surga tuh. Tapi an-nar, kata Nabi, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikitari oleh sesuatu yang Anda tertarik. Syahwat. Tapi kalau surga jarang orang tertarik. Kenapa? Amalan-amalannya tidak menarik. Contoh, sholat. Enak gak sih sholat? Enak gak sholat? Kalau berdasarkan keinginan hati kita, berdasarkan keinginan jasad kita, ngapain? Gak ada enaknya. Lebih enak sholat atau makan? Ada sholat nih, sholat zuhur. Ini makan sate, mana enakan? Ini kita jujur aja, jujur. Bu, enakan mana Bu? Makan sate atau sholat? Harus satu, milih satu. Kalau berdasarkan keinginan kita, mana yang lebih kita pilih? Makan sate. Kenapa? Syahwat, keinginan. Puasa
Orang lagi enak-enak makan kita puasa. Itu kalau kita pilih berdasarkan syahwat keinginan manusia, mana yang lebih enak? Makan minum atau puasa? Makan minum. Tuh kan, nggak ada yang enak kan? Jam 2 malam suruh bangun. Lebih enak tidur atau sholat malam? Tidur. Ini pelakunya semua ini. Kan lebih enak tidur kan? Itu namanya syahwat. Makanya orang mau menuju surga itu amalan-amalannya nggak menarik orang. Makanya kemudian Rasulullah dianjurkan tuh, diperintahin supaya apa? Anda kalau mendapatkan satu kenikmatan berjuang dong. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Tuh bahasanya begitu. Kita harus berjuang dulu baru dapetin. Maka perjuangan itu enggak enak. Tapi kata Allah, nanti Anda akan mendapati kenikmatan setelah berjuang itu di surga. Baru enak. Kalau di surga enggak capek, enggak buang air besar, enggak buang air kecil. Apapun yang Anda inginkan langsung tersedia di depan Anda. Enak. Tidak ada konflik, tidak ada berantem, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dengki, nggak ada tuh di surga. Kenapa? Memang udah dicabut. Dendam, iri hati dan dengki itu ada di dunia ini yang kita akan bahas nih. Nah, salah satu yang membuat kita sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah termasuk menghadiri majelis ilmu itu penyakit-penyakit hati. Makanya pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan hati, tarbiyatul qalbi, hati. Bukan tarbiyatul akal, bukan. Ini penting, tapi yang lebih penting hati. Bukan tarbiyatul jasad, olahraga dan sebagainya, itu penting-penting. Tetapi yang lebih penting apa? Hati. Orang kalau badannya kuat, sehat, tapi hatinya bermasalah, repot enggak? Orang pikirannya cerdas, pintar, tapi hati bermasalah, korupsi, manipulasi. Tuh. Pintar dia. Kalau diperiksa nggak pernah ketahuan. Pintar. Beda dengan orang-orang bodoh jadi maling, ketahuan terus. Ketahuan digebukin, sakit. Tapi koruptor pintar. Ketika dia ditangkap, dibayar hakimnya. Lepas lagi dia. Duitnya banyak. Polisi dibayar. Hakim dia bayar, semua dibayar supaya menutupi kejahatannya. Pintar dia, tapi hatinya bermasalah. Maka ketika ditanya mana pendidikan yang sebenarnya itu adalah tarbiyatul qalbi. Pendidikan hati itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Kita sudah bahas beberapa poin, ini berurutan Bu ya. Jadi yang kita pelajari ini berurutan, enggak berpisah. Maka harus ngikutin terus. Yang kita bahas yang pertama adalah tentang amradul qulub. Kita udah bahas tentang hati. Tapi yang perlu kita bahas adalah penyakit hati yang kalau hati itu ada penyakitnya, maka hidup Anda akan susah. Apa yang pertama yang perlu kita bahas dari penyakit-penyakit hati yang disebutkan Imamuna Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin? Ini adalah al-hasad. Yang pertama kita bahas, meskipun tidak berurutan menurut Al-Ghazali, tapi kita bahas nanti semua penyakit yang disebutkan Al-Ghazali itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-hasad. Hasad itu sama dengan iri hati, dengki. Apa itu hasad? Di dalam bahasa Arab itu adalah Anda tidak senang kalau orang dapat nikmat. Dan Anda ingin nikmat itu hilang dari orang itu bahasanya. Kalau ada orang misalnya dapat mobil, orang itu nggak senang. Dan bahkan dia ingin mobil itu hilang dari dia. Gitu maksudnya. Orang misalnya dapat jabatan, promosi. Orang yang dengar nggak senang. Dan kemudian gimana caranya jabatan itu dihilangkan dari dia? Dia gembosilah dia. Dia fitnah lah dia. Dia berikan aduan-aduan bohong.
kepada pimpinannya bahwa dia itu begini. Banyak nggak yang terjadi gitu, Bu? Banyak tuh di tempat-tempat kerja tuh banyak. Kenapa? Ada orang bagus kerjaannya, diberikan promosi jabatan, yang lain nggak suka tuh. Lalu dia bilang sama bosnya, bos, dia nggak pantas dapat jabatan itu. Dia ini begini. Kalau bosnya itu nggak tabayun, langsung dia turunin. Tapi kalau bosnya cerdas, pintar, dia tabayun, dicari bukti, benar nggak orang itu begitu, itu bisa jadi bertahan dia. Itu namanya hasad. Maka hasad itu pada dasarnya adalah nggak suka, benci kalau orang dapat keberuntungan, itu intinya. Dan inilah dosa pertama yang dilakukan manusia, atau yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan Allah. Siapa? Iblis. Yang pertama kali memiliki penyakit hasad itu iblis. Iblis ini hidup bersama para malaikat. Dia minal jin, dari bangsa jin, iblis. Tapi ngumpulnya sama malaikat. Jadi orang soleh. Penjahat kalau bergaulnya dengan para ustadz dan kiai, maka dia akan tinggalkan itu kriminalnya. Jadi orang soleh dia, terpengaruh. Itu begitu. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mujalatus sholihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Jangan duduk bersama orang-orang yang enggak bagus. Kenapa? Anda akan terpengaruh. Mau enggak mau terpengaruh. Duduk sama orang suka ngerokok, jadi perokok enggak? Perokok. Dulu orang merokok ditanya, kenapa ente ngerokok? Ya gara-gara ikut teman. Tuh. Ya kan? Terpengaruh. Duduk sama kelompok pemaling, maling. Jadi maling enggak? Jadi maling. Tiap hari yang didengarin ngomong maling aja, ngomongnya jadi maling dia. Tapi kalau ibu duduk bersama dengan tukang minyak wangi, wangi ya? Kena baunya jadi wangi tuh. Itu teman mempengaruhi. Nah, iblis ini minal jin. Dulu bangsa jin pernah melakukan kerusakan. Allah turunkan para malaikat untuk membasmi itu. Para jin yang melakukan kerusakan di muka bumi sebelum manusia diciptakan. Dihancurkanlah oleh para malaikat jin-jin itu. Di antara jin-jin itu masih ada keturunan jin yang masih kecil. Namanya Azazil. Azazil. Akhirnya dia tidak terbunuh, dibawa oleh para malaikat ke alam langit. Berkumpul bersama malaikat, berteman dengan malaikat, akhirnya jadi ahli ibadah. Ibadah dia. Bersama malaikat-malaikat itu ibadah kepada Allah. Kalau malaikat wajar karena memang diprogram untuk ibadah, enggak maksiat. Tapi jin ini dirancang enggak begitu. Dia diberikan dua. Bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan keburukan, sama dengan manusia. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali menyembahku. Tuh, tujuan penciptaannya itu. Maka syariat Nabi Muhammad berlaku juga buat jin, bangsa jin. Maka nanti ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin Hindu, ada jin Buddha. Ada, kalau mau tahu jin Hindu, pergi sono ke Borobudur. Banyak jin-jin Hindu tuh. Setelah dibawa nih iblis jadi orang soleh, maka diceritakan ibadahnya luar biasa. Kita kalah dengan ibadahnya iblis. Tauhidnya luar biasa. Ketika Allah ciptakan Adam, maka Allah perintahkan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah kata Allah ketika kami berkata kepada para malaikat usjudu li Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan, beda ya. Sujud menghormati Adam. Kalau Allah yang suruh lakukan, enggak usah tanya alasannya. Karena ini perintah. Perintah itu enggak perlu ditanya alasannya.
Misalnya Anda punya orang tua, disuruh Anda pergi ke warung. Ngapain ke warung? Nggak usah ditanya, pergi aja. Itu maksudnya. Itu taat. Taat itu nggak perlu bertanya. Seperti para sahabat Nabi, ketika Nabi perintahkan mereka berjuang, berperang, mereka nggak tanya untuk apa ya Rasul kita berperang. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Itu Islam, patuhi. Tapi semua agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama yang logis, kemaslahatan. Nah, ketika malaikat semua sujud, satu yang nggak sujud. Orang bertanya, ini iblis ini dari bangsa malaikat? Bukan, bangsa jin. Karena bangsa jin dia punya tadi pilihan. Seperti kita ini mau ibadah atau tidak terserah Anda. Tapi Allah bilang, kalau Anda ibadah ini janjinya, kalau Anda tidak beribadah menyembahku ini janjinya, gitu loh. Allah kasih pilihan, tapi pilihan itu ada konsekuensinya. Ngerti nggak Bu? Kalau malaikat enggak, memang dia udah di format, udah di programnya seperti itu. Akhirnya jin karena sifat pembangkangannya aba wastakbar, dia enggak mau sujud, dia sombong. Kenapa dia tidak sujud sama Adam? Dia iri sama Adam. Kenapa Adam dimuliakan Allah? Saya tidak. Kata Allah kepada iblis, ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Kenapa engkau tidak sujud kepada aku ciptakan dengan dua tanganku? Apa kata iblis kepada Allah? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Sombong. Nanti penyakit kedua yang muncul adalah sombong. Kita akan bahas nanti. Tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam bukan karena tauhidnya kurang, bukan. Tapi sifat sombong dan hasadnya itu yang lebih dominan. Hasad. Orang kalau hasad dan sombong itu bisa mengalahkan iman. Ngerti nggak Bu? Hasad sombong, meskipun dia kiai nanti ilmunya tinggi, dia bisa ngerendahin orang. Kalau hasad, dia nggak senang tuh Nabi Adam dapat kemuliaan itu. Maka dia bilang sama Allah, ketika Allah melaknat iblis, dikeluarkan dari surga, apa kata iblis? Ya Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Kasih waktu sampai hari kebangkitan. Maka iblis nggak akan mati sampai hari kiamat. Iblis. Apa yang dilakukan iblis? Kata iblis, saya akan ganggu anak cucu Adam. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan, belakang, dari atas, dari bawah. Dari semua jalur saya akan ganggu. Sampai dia mau mati pun saya akan ganggu. Itu iblis tuh. Etos kerjanya tinggi. Iblis. Enggak menyerah. Pokoknya ada orang yang rajin ibadahnya, diganggu supaya malas. Kalau ternyata gagal nih, dia ganggu dengan yang kedua apa? Dibikin riya, sama bangga dengan amalnya. Tuh, iblis tuh. Ketika gagal juga nanti pas mau mati diganggu lagi. Datang dua setan, iblis, bukan iblis, dua setan, anak buahnya iblis untuk mengganggu dia tuh, supaya keluar dari Islam. Yang satu menyerupai wajah ayahnya. Yang satu menyerupai wajah ibunya. Datang dia. Ini udah mau mati nih, sakaratul maut. Pas datang dia bilang, sebelum sakaratul maut, nah keluar kau dari Islam, masuk agama Yahudi. Agama Yahudi yang terbaik. Setan yang satu tuh menyerupai wajah ayahnya. Kalau kita pernah ngaji, ngerti bahwa ini setan yang datang mau ganggu kita, kita usir dia. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita bilang bapak datang. Makanya ada orang teriak, tadi bapakmu datang, ya kan? Ada nggak cerita? Dia bilang sama anak-anaknya sebelum meninggal, tadi bapak datang ke sini. Hati-hati tuh, itu bisa setan. Ketika yang pertama gagal, yang kedua
Yang kedua bilang, nak keluar dari Islam, masuk agama Nasrani yang paling benar. Wajah ibunya. Maka ada orang yang sebelum meninggal dibilang, ibu tadi datang tuh, ya kan? Datang. Tapi kalau dia pernah ngaji, dia ngerti bahwa ini yang datang adalah setan, dia usir. Ketika dia usir, baru turunlah malaikat memberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar kepada dia dengan surga yang dia dijanjikan dengan itu. Maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati Bu, nanti ibu didatangi semua itu. Semua kita. Makanya jangan anggap masih selamat nih. Nah, ketika kita bilang saya ikut agama ibu aja, murtad dia. Su'ul khatimah. Tapi ingat, su'ul dan husnul khatimah itu tergantung amalan kita di dunia. Kalau kita selalu melakukan kebaikan karena Allah, insya Allah nggak ada masalah. Nah, jadi hasad ini adalah dosa pertama yang dilakukan kepada Allah oleh makhluk yang diciptakan di langit, yaitu adalah iblis. Yang kedua, Qabil. Qabil anaknya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika melahirkan dari Siti siapa? Siti Hawa. Itu anaknya kembar. Yang pertama Qabil dan Iklimah. Bukan, Qabil dan si A, si B, ya kan? Yang kedua baru Habil dan Iklimah. Jadi dua tuh. Laki perempuan kembar. Jadi Qabil kembarannya perempuan, Habil kembarannya perempuan. Ketika besar ini perlu dikawinkan. Maka terjadilah perkawinan antara saudara kandung. Zaman Nabi Adam boleh kawin antara saudara kandung. Kenapa boleh? Belum ada orang. Kalau sekarang udah banyak orang kawin sama saudara kandung. Perempuan banyak, laki banyak. Dulu memang gak ada orang. Nabi Adam kemudian diilhami, diperintahkan oleh Allah untuk menikahi tidak langsung sekaligus saudara kembar yang lahirnya bareng, tapi nyilang. Qabil kawin dengan saudara kembarnya Habil, Habil kawin dengan saudara kembarnya Qabil. Berarti Qabil dengan Iklimah. Jadi Iklimah berarti Qabil, saudaranya Iklimah. Habil saya nggak tahu nih saudaranya. Hah? Apa? Labuda. Ya, mungkin itu ibu-ibu tahu aja ya. Kayak pernah kenalan dulu dia. Nah, terjadi kawin silang kan? Kata Qabil gak terima. Kenapa? Ternyata saudara perempuan dari Habil itu kurang begitu cantik. Sementara saudara perempuannya Qabil cantik banget. Iklimah. Kata Qabil yang paling tepat menikahi Iklimah saya, karena saya lahirnya bareng sama dia. Tuh. Kalau Habil biasa aja. Dia taat. Anak Nabi Adam yang tidak membangkang tuh Habil. Qabil pekerjaannya adalah petani. Habil pekerjaannya peternak. Kata Allah kepada Nabi Adam, masing-masing dari mereka harus berkorban. Siapa yang korbannya diterima, maka itu yang akan menikahi Iklimah. Akhirnya Qabil mempersembahkan tanamannya yang paling buruk. Habil mempersembahkan binatang ternak yang paling cakep, paling bagus. Beda nggak tuh? Hatinya beda. Kalau Habil orangnya tulus, berkorban yang terbaik, maka dia korbankan kibas yang paling indah, yang paling mahal dan paling bagus. Dari semuanya nggak ada cacatnya, semuanya paling bagus. Sementara Qabil yang paling buruk. Lalu kemudian yang diterima adalah korbannya Habil, yaitu kibas, bikabsin azim, kibas yang sangat besar. Diambil oleh Allah, dipelihara oleh malaikat di langit. Tuh.
nanti kibas itu akan diturunkan untuk mengganti Nabi Ismail. Ceritanya gitu. Itu ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi nanti kibas yang dikorbankan Habil dipelihara oleh para malaikat di langit, kemudian diturunkan pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Itu diganti. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti, kami tebus, kata Allah, Nabi Ismail itu dengan kabshin adzim, kibas yang sangat besar, yaitu kambing. Kambing yang sangat besar dan yang paling cakep, harganya mahal. Maka disuruhlah kita nanti, syariat kita kalau korban jangan ada yang cacat. Umurnya harus sekian. Jangan milih-milih kambing biasa, Pak, berapa tahun. Yang paling bagus. Semakin bagus kambing itu semakin bagus Anda. Tapi semakin kurus kambing yang dikurbani semakin pelit Anda. Yang terbaik. Nah, karena sifat hasadnya Qabil terhadap Habil, maka muncul pikiran kotornya. Gimana kalau Habil ini jangan mendapatkan kenikmatan itu. Dia pikirin caranya. Sampai kemudian dia bunuh. Dan itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Bingung Qabil nih gimana cara menangani mayat jenazah adiknya. Turun burung. Berantem. Mati tuh yang lawannya, lalu kemudian dikuburkan oleh burung tuh dengan mengait-kaitkan tanah dengan kakinya. Muncul pikiran, burung ngajarin kepada Qabil, ini cara menangani jenazah, akhirnya dikuburkan. Maka terjadilah penguburan itu ke dalam tanah. Maka kalau ada orang nguburi ke batu, dia nggak pernah dengar ceritanya siapa? Qabil. Kan ada tuh yang naruh di batu, di goa, itu di mana tuh, di daerah mana? Tanah, Toraja. Harusnya lari ke tanah, dari tanah menuju tanah. Kenapa harus tanah? Nanti kita akan bahas. Pada saat waktunya ya, kalau sekarang jangan dulu. Nah, dari sini maka kemudian kita tarik indikatornya. Apa itu indikator? Indikator itu sesuatu untuk mengukur sesuatu atau alat untuk mengukur sesuatu. Anda cinta sama suami enggak? Bu, cinta sama suami? Masih ada suaminya? Masih ada. Gimana ngukur cinta Anda kepada suami? Pakai apa ukurannya? Atau kita balik, suami Anda cinta Anda enggak? Bu, suami cinta ibu enggak? Sangat cinta. Saya tanya cuma cinta, bilangnya sangat cinta. Sekarang saya tanya, ukurannya apa? Bahwa ibu mengatakan suami cinta sama ibu. Itu namanya indikator. Ngerti nggak, Bu? Indikatornya itu. Misalnya suami saya cinta sama saya. Pertama, kalau pulang dia selalu bawa bunga. Bunga bank. Satu. Kedua, dia selalu mengatakan I love you. Saya cinta kamu. Kamulah satu-satunya perempuan yang saya cintai. Dia nggak tahu di belakangnya masih banyak. Itu satu, kedua. Yang ketiga apa? Apa ini? Kecup pipi kanan, pipi kiri kalau pergi. Itu namanya ukuran cinta begitu. Kalau saya minta apa-apa pasti dipenuhi permintaan saya itu. Itu ukuran cinta. Nah sekarang gimana mengukur orang itu punya penyakit hasad? Perlu indikator namanya. Indikator itu ukuran. Maka kalau kita baca dari pernyataan-pernyataan Rasulullah tentang ciri dari orang hasad itu, maka indikatornya itu di samping warna kuning. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu indikatornya. Kalau orang dapat nikmat dari Allah, ente susah. Tapi kalau orang bangkrut dari usahanya, ente senang. Itu namanya apa tuh? Hasad. Iri hati atau dengki. Bisa dipahami nih? Jadi kalau saya ulangi, apa
indikator orang yang terkena penyakit hasad, apa bu indikatornya? Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu pikirin tuh, kira-kira saya gitu nggak ya? Tuh, apa introspeksi, saya begitu nggak ya? Ibu begitu nggak? Nggak ya? Mudah-mudahan nggak, jangan sampai. Bapak-bapak, kalau diam berarti iya. Kalau ibu enggak, dibilang saya enggak. Oh, kalau diam, iya berarti kena itu. Oke, berarti kita sudah ngerti. Karena hasad ini bahaya, dilarang dalam Islam. Banyak kasus, banyak cerita tentang hasad itu yang larinya adalah penghinaan, yang harinya adalah penderitaan orang itu di dunia dan di akhirat. Maka sesuatu yang muncul dari hasad itu adalah sesuatu yang negatif. Karena hati orang yang berpenyakit, maka amalnya jadi negatif. Gitu. Sesuatu yang negatif di dalam hati kita, maka yang keluar negatif. Itu cara pikirnya gitu. Kalau orang punya hasad, jangan anggap enteng itu. Maka yang muncul apa? Ngerendahin orang lain. Satu, menghina dan membuka aib orang lain. Kedua, berbohong kepada orang lain tentang orang itu. Yang ketiga, diadu domba supaya nikmatnya hilang. Semua ini dilarang dalam Islam. Kalau ini dilakukan, resikonya apa? Banyak resikonya. Pertama, konflik, ketegangan di antara kita ribut, berantem mulu. Ibu kan lihat ada tetangga yang ngomel mulu kan, ngajakin ribut terus ada. Nggak seneng kalau keluarga itu dapat nikmat, ada tuh. Hasad, hati-hati. Dan bisa jadi orang yang seperti itu akan dibunuh orang loh. Kenapa? Orang udah kesel banget, ini orang nggak boleh gue beli sesuatu, pasti dia macam-macam mulutnya. Karena kesel, tertutup matanya, tertutup hatinya, dia bunuh dia. Ada yang begitu. Nah, karena itu maka hasad itu efek sampingnya, akibatnya itu adalah menyusahkan dia dan nyusahin orang lain. Tuh satu. Makanya Nabi Muhammad SAW ngingatin kita 14 abad yang lalu, dia bilang, apa dia bilang? Orang yang hasad itu merusak dirinya sendiri. Seperti kayu bakar dimakan oleh api. Api ketemu kayu bakar, cocok nggak? Cocok, dia akan membakar. Hasad ketemu orang, cocok, dia akan membakar orang itu. Maka kalau orang hasad, yang kena dirinya orang itu. Orang lain mungkin kena efek samping karena dia hasad itu, dia rendahin, dia bully, dia fitnah dan seterusnya, dia adu domba mungkin. Tetapi dia nggak sampai ke orang yang hasad tadi. Orang yang hasad tadi itu bisa hancur dengan dirinya sendiri karena hasadnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahaya hasad itu yang pertama adalah innal gilla wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Tuh, nggak ada harokatnya. Sesungguhnya gil, dengki, wal hasad, iri hati, ya'kulani, memakan, al hasanat, apa? Kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi pahala-pahala kita yang kita lakukan dari amalan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan amalan kebaikan kita akan terkikis habis oleh sifat hasad yang ada dalam diri kita. Maka itu dianggap orang yang muflis, bangkrut nanti di akhirat tuh. Kenapa? Karena amalannya, pahalanya diambil orang lain. Kalau amalan dan pahalanya diambil orang lain lalu ditimbang, kurang nggak? Kalau amalan kebaikannya kurang, yang paling banyak keburukan, neraka atau surga? Neraka. Maka nanti di akhirat ditimbang kita. Selain sebelum ditimbang dihitung, namanya hisab. Habis dihisab di mizan, timbang. Habis di mizan diputusin
Anda lulus atau tidak lulus, ditimbang. Lulus atau tidak lulus, maksudnya apa? Neraka atau surga, tapi belum dimasukin. Sudah divonis. Kalau udah divonis, akan dieksekusi nggak vonisnya? Dieksekusi. Sebelum dieksekusi, jalan melalui satu jembatan, namanya as-sirat. Yang jembatan itu ada kail-kail seperti duri, seperti pohon sa'dan tuh berduri, di bawahnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini sirat, seperti tajamnya seperti pedang, halusnya seperti rambut, gambarannya begitu. Jalan di atas tuh. Setelah diponis, yang diponis neraka pasti jatuh. Yang diponis surga cepat jalannya, langsung masuk ke dalam surga. Tapi yang neraka ini diproses, jatuh ke dalam neraka. Kalau dia orang mukmin, dia banyak dosanya, dibersihin dulu tuh dosanya. Kenapa dibersihin? Karena dia pasti masuk surga. Surga nggak boleh dimasuki orang-orang yang masih kotor, masih dosa. Kalau orang masih kotor, masih dosa, dibersihin dulu nggak? Bersihin tuh. Di mana? Di neraka. Dibersihin di neraka itu. Makanya azab di neraka buat orang-orang mukmin bukan menghinakan, tapi membersihkan dosanya. Tapi buat orang kafir, munafik, itu menghinakan dia sampai tidak ada habisnya. Tapi bagi orang mukmin, ketika dia disiksa di dalam neraka, itu sejauh mana dosanya itu dibersihin. Kalau udah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang lain udah nikmati surga, itu masih disiksa terus, kan nggak enak kan. Dan ingat, satu hari seperti 1000 tahun. Anda disiksa satu hari di neraka, sama saja disiksa di dunia 1000 tahun. Kalau disiksa di neraka disetrika oleh Allah dengan setrikaan api neraka itu sama dengan disetrika di dunia selama 1000 tahun. Jangan 1000 tahun. 1 menit aja, sakit nggak? Ini sakit. Cobalah ibu, coba nanti di rumah pulang bu ya, coba ya. Ini setrikaan nih, tangan. Saya kasih contoh di tangan, setrika. 1 menit aja giniin. Sakit nggak? Baru 1 menit, 1000 tahun. 1000 tahun berapa menit? 1000 tahun berapa menit Pak? Banyak. 1000 tahun bayangkan tuh. Itu 1 hari. Kalau dia disiksa sampai 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 kali 1000 tahun berapa puluh ribu tahun? 30.000 tahun disetrika. Siapa yang setrika? Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik neraka. Tapi bukan Allah yang setrika, tapi ada petugas-petugasnya. Bayangkan tuh. Maka jangan anggap enteng persoalan neraka. Jangan bikin konten di YouTube neraka itu ada AC-nya. Hari pertama di neraka ada AC. Itu hati-hati tuh, bisa murtad tuh. Orang yang bikin begitu bisa murtad. Kenapa? Gambaran neraka di Al-Quran itu menyeramkan. Kok digambarkan ada AC? AC-nya merek Daikin. Atau merek apa lagi nih? Yang paling bagus apa? Hah? Daikin yang paling bagus. Yang saya tahu cuma Daikin doang kan, yang lain nggak tahu. Itu yang paling bagus dan paling mahal. Jadi sudah tahu bahayanya kan? Sudah tahu belum bu? Sudah. Bahaya hasad yang kedua, membahayakan pelakunya sendiri. Tadi ngabisin pahala, sekarang ngabisin dia. Seperti contoh, dulu di zaman kekuasaan Abbasiyah itu ada seorang khalifah namanya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim billah, gelarnya Al-Mu'tasim billah. Dan beliau ini pernah Al-Mu'tasim atau Al-Mutawakkil, ini cerita yang kedua ini. Tapi saya cerita yang pertama dulu. Ada seorang khalifah di zaman dinasti Abbasiyah itu terkena satu penyakit.
Penyakit itu namanya, kalau kita bilang zaman sekarang namanya tumor. Tapi dulu istilahnya bukan itu, dia tumor. Namanya Khalifah, saya lupa namanya, Al-Mutawakkil kalau nggak salah. Al-Mutawakkil. Lalu kemudian semua tabib istana itu dihadirkan untuk menyembuhkan penyakit Khalifah. Nggak ada satupun yang bisa nyembuhin. Itu semua tabib-tabib istana nyerah. Ini penyakit nggak ada obatnya, katanya. Akhirnya ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil ini akhirnya nulis surat kepada salah satu cucu dari Rasulullah, namanya Al-Hadi. Jadi cucu Rasulullah itu ada namanya Al-Hadi. Al-Hadi ini termasuk orang yang dianggap bagian dari Syiah. Kan ada Sunni, ada Syiah. Dan saat itu istilah Sunni dan Syiah itu dipertentangkan. Jadi ibaratnya itu seperti kapitalis dan sosialis, selalu berbeda, dianggap berbeda. Sementara kekuasaan itu Sunni, ini dianggap musuh Syiah ini. Sehingga ini bisa jadi bahan untuk membuat gaduh dengan perbedaan ini. Ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil ngirim surat untuk menanyakan bagaimana menangani penyakitnya Khalifah Al-Mutawakkil. Dikirim surat, lalu dijawab oleh Imam Al-Hadi. Dijawab, penyakit Khalifah itu bisa disembuhkan dengan izin Allah kalau bisul ganas itu diolesi oleh minyak yang dicampuri oleh bunga mawar, rose atau wardah. Ini resep obatnya. Setelah kertas surat yang dituliskan resep obatnya oleh Imam Al-Hadi diterima oleh ibunda Khalifah Al-Mutawakkil, para tabib istana dipanggil, dikasih, ini resep nih. Semua yang lihat resep ini ketawa ngakak. Mereka bilang selama kami belajar ilmu kedokteran nggak pernah ada ini resep yang sederhana begini. Akhirnya mereka nggak mau membuat resep itu. Ibunda Khalifah Al-Mutawakkil ini nggak pasrah begitu aja, dia buat. Dicari minyak zaitun, lalu kemudian digabungkan dengan mawar, lalu kemudian dioleskan ke benjolnya atau bisulnya Khalifah Al-Mutawakkil. Nggak lama sembuh. Karena sembuh, maka kemudian Khalifah memberikan hadiah kepada Imam Al-Hadi dengan jumlah yang sangat besar, ribuan dinar uang emas. Para tabib istana mendengar Khalifah memberikan sejumlah uang besar kepada Imam Al-Hadi, muncul sifat hasad. Gak senang kalau Imam Al-Hadi itu dapat nikmat, dan dia menginginkan supaya nikmat itu hilang dari Imam Al-Hadi. Hasad ceritanya kan begitu. Untuk menghilangkan nikmat itu dibuat kebohongan, fitnah, disebarluaskan fitnah. Apa fitnahnya? Karena hubungan antara Khalifah dengan Imam Al-Hadi masing-masing dari Sunni dan Syiah. Yang dibuat isunya adalah isu Sunni dan Syiah. Itu hebatnya orang tuh. Dan sekarang juga sama, cara membuat gaduh begitu. Dibuat isu. Lalu kemudian dia bilang, Al-Hadi itu diberikan uang oleh Khalifah, digunakan untuk membeli senjata melakukan kudeta kepada Khalifah. Karena dia Syiah. Kan hubungannya gini. Tapi Khalifah Al-Mutawakkil ketika mendengar informasi dari para tabib itu, dia nggak langsung percaya. Dia mau tabayun, periksa dulu. Diutuslah seorang utusan namanya Intel untuk menyelidiki, benar nggak kalau Imam Al-Hadi itu membeli senjata dari uang yang diberikan untuk kudeta. Diperiksa. Intel itu datang ke rumah Imam Al-Hadi, dia bingung, dia mulai dari mana nih? Dia naik ke atas, naik ke loteng. Pas dia berada di loteng, Al-Hadi bilang dari dalam, turun saja wahai fulan, turun masuk ke dalam rumahku dan lihat apa yang ada di dalam rumahku. Bayangkan,
Dia tahu ada orang di atas, berarti dia wali. Bukan sembarang orang ini. Allah kasih tahu. Turunlah, bingung. Dari mana dia tahu kalau saya ada di atas? Disuruh masuk, masuklah, dia periksa. Enggak ada satupun senjata. Uang yang ribuan dinar itu yang diberikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil masih ada utuh. Belum diapa-apain. Karena orang kalau sudah wali nggak cinta sama dunia. Itu wali. Kalaupun dia dapat dunia, digunakan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, Khalifah marah ketika mendengar kalau tabib-tabib istana ini memfitnah Al-Hadi karena hasad tadi tuh. Orang kalau hasad pasti dia fitnah orang tuh. Akhirnya dikumpuli semua tabib istana, satu persatu dihukum pancung. Mati semua. Artinya apa? Orang yang hasad tidak membahayakan orang lain kecuali kembali kepada dirinya. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Nah, kalau hasad bahayanya bisa ngurangi pahala kita yang sudah kita kumpulin, hasad bisa membuat diri kita bahaya di dunia, maka jangan lakukan hasad, hilangkan penyakit hasad. Semuanya, Bu, bukan cuma saya, semua hasad. Ini baru mengidentifikasi penyakit lo, belum obatnya. Obatnya nanti. Orang kan diidentifikasi dulu kan. Kalau ibu ke dokter langsung dikasih obat nggak? Kasih obat nggak, Pak? Enak banget yang di samping nih, nyenyak tidurnya. Memang majelis taklim itu dua, mau belajar mau tidur. Kalau mau tidur benar di mana? Majelis taklim itu di rumah. Kenapa? Ustadz suaranya enak kayak angin sepoi-sepoi. Ngantuk. Makanya saya bilang kalau mau tidur di majelis taklim. Kenapa? Suara ustadz itu, para ustadz itu enak seperti angin sepoi-sepoi. Kalah AC, kalah. AC kalah. Oke ya, jadi mengidentifikasi. Kalau kita datang ke dokter, itu kan pasti nggak langsung dikasih obat. Diapain dulu tuh? Hah? Ditanyain keluhannya apa, Bu? Kalau bahasanya diapain sih? Ya diperiksa, apalagi bahasa lain itu? Oh, interogasi itu kalau penjahat. Diagnosa. Didiagnosa dulu. Ini kira-kira dari omongan ini penyakitnya bisa diketahui. Itu namanya mengidentifikasi, mendiagnosa ada nggak penyakit hasad sama kita. Bagaimana cara diagnosanya? Tadi ukurannya dua, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kira-kira kita kena nggak nih? Tuh, kalau kena, buru-buru hilangin, buru-buru dihilangkan, cari obatnya untuk menghilangkan penyakit tersebut. Nah, kalau secara kedokteran medis, orang yang punya sifat hasad itu banyak gangguannya tuh menurut medis. Apa? Biasanya kalau gangguan fisik nih, kalau orang kedokteran nanti ibu bisa tanya tuh, apa? Biasanya gangguan pada kelenjar pankreas, insomnia, sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Yang dipikirin mobil orang lain. Sulit tidur nggak? Sulit tidur. Lelah. Kok bisa lelah? Orang lain dipikirin. Lelah, capek. Tuh. Yang kedua, merasa tersiksa. Kenapa tersiksa? Ya itu tadi. Dia punya, gua nggak punya. Tuh. Dipikirin, akhirnya tersiksa. Sehingga hubungan nggak bagus. Dia curigain. Lalu dia buat fitnah. Akhirnya kalau mau ketemu, masing-masing sama-sama kesel. Gua difitnah sama dia nih. Gue beli mobil dianggap hasil korupsi, hasil melihara tuyul katanya. Kan kurang ajar itu. Itu bahaya secara fisik. Maka untuk menghilangkan hasad itu, yang pertama adalah harus kita kenali dulu. Apa itu hasad, apa ciri-cirinya, apa bahayanya. Itu satu yang kita udah pelajari nih, Bu. Yang kedua, minta sama Allah. Minta sama Allah gimana? Berlindung dari sifat hasad dan berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad.
Maka Anda ketika habis sholat 5 waktu, minimal habis sholat subuh dan sholat maghrib, jangan lupa baca Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya kita diajari Rasulullah, yang kita udah bahas dulu. Apa? Anda kalau habis sholat 5 waktu, baca kulhu, al-falaq dan an-nas. Karena ini 3 surat ini termasuk surat pelindung, namanya al-mu'awwidzat. Kalau ternyata enggak bisa 5 waktu, cukup di 2 waktu. Apa 2 waktunya? Maghrib dan subuh. Ditambah lagi sebelum tidur jangan lupa baca kulhu, al-falaq, an-nas. Tambah lagi dengan ayat kursi. Kalau bisa lagi pakai surat tabarok. Tabarok apa? Al-muluk. Itu maksudnya. Diajari oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ngajari bukan cuma sekedar ngajarin, ada tujuannya. Kalau Anda baca surat Al-Falaq, terlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad tadi, itu yang jahat. Kalau dia melakukan kejahatan dengan hasad, pengaruhnya ke kita. Maka supaya kita nggak kena terpengaruh, Allah lindungi dengan caranya adalah rutin membaca surat Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Kalau di Betawi ada yang baca min syarri hasidin ija hasad. Jadi za jadi ja. Kenapa? Karena memang susah. Kalau orang lidahnya itu lidah semua jim, susah. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Susah kan? Kenapa? Ini susah. Maka makhraj huruf penting. Saya pernah dengar ibu-ibu bacanya begitu, baca tahlilan. Ija hasad. Ija. Harusnya idza hasad. Yang ketiga, perbanyak minta keselamatan. Dan yang terakhir tadi, banyak membaca 3 surat yang disebut al-mu'awwidzat. Bisa dipahami Bu ya? Nah karena itu nanti minta perlindungan sama Allah supaya hasad dihilangkan. Yang kedua, kita ketahui bahayanya, banyak melakukan ketaatan minta perlindungan kepada Allah, perbanyak minta keselamatan, dan rutinkan zikir menggunakan 3 surat yang disebut al-mu'awwidzat. Ini langkah sederhana. Tapi nanti langkah berikutnya ada obat yang ditawarkan, namanya obat khusus. Ada obat khusus, ada obat umum. Ada nggak gitu? Ada yang generik, satu lagi obat paten. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.